Sebagai muslim yang baik dan taat akan agama, wajib nih hukumnya untuk mengelola keuangan pribadi dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Eits, tapi kamu udah tahu belum sih gimana cara menerapkannya? Langsung aja simak penjelasan lengkapnya di video kali ini. Kehidupan sehari-hari nggak pernah lepas dari aspek keuangan. Karena uang merupakan alat utama untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan. Maka kebutuhan setiap hari pun selalu tersangkut dengan keuangan dan juga sistemnya. Nah, sebagai seorang muslim tentu lebih baik kalau menerapkan aturan keuangan tersendiri yang dinamakan dengan syariah. Semuanya udah diatur oleh Allah melalui Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Berikut langkah mudah untuk menerapkan ekonomi syariah dalam keuangan pribadi. Yang pertama, hindari bunga atau riba. Sekarang ini terdapat banyak sekali jenis riba yang entah disadari atau tidak tengah menjamur di masyarakat. Hal ini menjadi sebuah realitas yang begitu menyedihkan mengingat riba merupakan hal yang diharamkan. Riba menjadi bagian dari sirkulasi ekonomi yang dianggap perlu sehingga biasa dilakukan. Nah, seperti yang tertulis dalam Al-Quran tentang larangan riba ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Untuk mengatasi hal ini tentu cukup dengan menghindari pola pikir konsumtif yang merugikan. Terapkan pola hidup dengan melakukan hal yang wajar dan masih dapat ditutupi oleh gaji bulanan kita. Yang kedua, jangan menimbun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan bahwa Rasulullah menentang perilaku menimbun barang. Rasulullah bersabda, orang yang menimbun barang maka ia berdosa. Sebagian ulama berpendapat keharaman menimbun tidak hanya pada bahan pokok seperti makanan. Al-Qadli Hussein mengatakan menimbun pakaian pun tidak diperbolehkan jika kebutuhan orang-orang terhadap pakaian sangat mendesak. Bukan hanya menyebabkan kerugian fisik dan juga sosial, tapi juga bisa mengancam keselamatan jiwa. Ulama berpendapat bahwa larangan ini diberikan oleh Rasulullah karena berpotensi membahayakan banyak orang dan hanya menguntungkan segelintir orang. Ya, sebagai seorang muslim yang taat, tentunya kita akan menghindari kegiatan menimbun barang ini ya. Yang ketiga, menghamburkan uang. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Islam secara terang melarang perilaku israf, yaitu berlebihan dalam memanfaatkan harta meskipun untuk kepentingan sendiri. Seperti misalnya membeli makanan melebihi kapasitas kebutuhan makanannya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Contoh lainnya adalah membeli berbagai macam baju dalam jumlah banyak dan pada akhirnya baju-baju tersebut nggak terpakai. Begitu pula dengan tafsir. Dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27, Allah melarang untuk berbuat tafsir. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Tafsir memiliki arti menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat. Letak perbedaannya dengan israf adalah israf untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan tafsir untuk kepentingan lain, seperti memiliki sepatu bola yang mahal sedangkan dia sendiri bukan pemain atau jarang bermain bola. Yang keempat, menabung dan berutang. Menabung ternyata menjadi salah satu yang dianjurkan dibandingkan menggunakan uang untuk bersenang-senang. Kamu bisa memanfaatkannya untuk menabung keperluan lainnya. Hal ini berguna ketika mengalami kesusahan, tidak akan bingung dan masih memiliki uang atau dana cadangan. Dalam hukum syariah, siapapun yang tahu mengenal batasan mengelola keuangan akan mendapatkan pahala dan diuntungkan hidupnya. Sebaliknya, kita diwajibkan untuk menghindari hutang. Berutang adalah hal yang paling dilarang dan merugikan, karena utang paling banyak hal negatif yang akan merugikan kedua belah pihak. Berutang juga termasuk dalam kategori janji, di mana janji harus ditepati atau utang haruslah dibayar. Yang kelima, sedekah. Terakhir adalah bersedekah. Setiap umat muslim yang memiliki kelebihan rezeki diperintahkan untuk mengeluarkan sedekah atau membagi setiap rezekinya kepada orang yang membutuhkan. Dalam Quran surat Al-Talaq ayat 7, Allah berjanji akan membalas kebaikan tersebut. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak membebani kepada seorang melainkan sesuatu dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Dengan bersedekah, hubungan bersosial bisa menjadi lebih baik. Bersedekah juga menjauhkan diri dari sikap sombong dan juga angkuh. Memberikan sesuatu dengan ikhlas kepada orang lain dapat meringankan beban mereka. Ya, itulah cara menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai pengelolaan keuangan pribadi, tentu aja harus dengan niat supaya keuangan kita bisa menjadi rahmat dan membuka jalan kebajikan. Kita tidak perlu pandai mengatur uang, tetapi kita hanya perlu pandai mengatur diri sendiri dengan menggunakan uang. Kita tidak bisa mengatur harga bahan makanan, akan tetapi kita bisa mengatur menu makanan kita. Kita tidak bisa mengatur tarif harga listrik dan juga BBM, tetapi kita bisa mengatur pemakaiannya. Kita pun tidak bisa mengatur biaya pendidikan anak kita, tetapi kita bisa menyiapkan dananya sedini mungkin. Yuk, langsung aja rencanakan keuangan kamu dengan aplikasi Finansialku. Oke, segitu aja dari Minku. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.